وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar, yang mana pada pekan yang lalu kita memasuki ayat yang ke-151 dari surat Al-Baqarah, dan untuk pagi hari ini kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإنه شاكر عليم. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Adhkurkum, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali kufur kepadaku. Amarul ta'ala al-mu'minin bidhikrihi wa wada'a alaihi afdalal jaya wa huwa sana' fil mala'il a'la ala man dzakarahu. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk senantiasa mengingat Allah. Bahkan Allah janjikan ketika seorang mukmin, seorang muslim senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan balas dengan balasan yang sempurna. Dengan Allah puji-puji mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Banyak dalam Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanjungan Allah kepada orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah, "Wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azimah." Laki-laki yang senantiasa mengingat Allah, perempuan yang senantiasa banyak mengingat Allah, maka bagi mereka
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga karunia-Nya. Ya, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Da'wat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Masal ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu masalul hayy wal mayyit." Permisalan hamba Allah yang senantiasa mengingat Allah dengan hamba Allah yang enggan untuk mengingat Allah, kata Nabi Muhammad SAW, seperti orang hidup dengan orang mati. Orang yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupannya, bangun tidur ingat Allah, berdoa. Mau tidur ingat Allah, berdoa. Mau masuk kamar mandi ingat Allah, berdoa. Keluar kamar mandi ingat Allah, berdoa. Keluar rumahnya dia ingat Allah, berdoa. Masuk masjid, keluar masjid, semua aspek kehidupannya dengan doa, mengingat Allah, ya, maka mereka akan mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, kata Nabi, seperti orang yang hidup. Orang hidup itu bisa memberikan manfaat untuk dirinya sekaligus orang lain. Tetapi orang yang sudah enggan berzikir kepada Allah, kata Nabi kita Muhammad SAW, seperti orang mati. Gak mungkin bisa memberikan manfaat untuk dirinya, apalagi memberikan manfaat untuk orang lain. Bahkan kalau lama-lama dibiarkan, gak segera dimakamkan, akan membahayakan orang lain. Apa artinya? Orang yang sudah enggan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hidupnya membahayakan dirinya, bahkan membahayakan orang lain. Ya, bangun tidur sudah kasak kusuk, menjelekkan orang misalnya, ya. Mengapa? Karena tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat Allah, Masya Allah, ya, dia akan takut. Karena semua ucapannya, semua perbuatannya akan dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, permisalan butuhnya kita tentang zikir itu seperti ikan butuh kepada air. Ya. Nah, jadi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya kebutuhan hati kita untuk berzikir kepada Allah itu seperti butuhnya ikan akan air. Fa kaifa yanuhalu samak idza ukhrija minal ma'? Bagaimana keadaan ikan ketika dia dikeluarkan dari air? Tentunya akan sakit dan tidak lama kemudian akan meninggal dunia. Sama dengan hati kita. Kalau hati kita sudah lalai, enggak mau ingat kepada Allah, enggak mau berzikir kepada Allah, antipati mengingat Allah, maka hati akan penuh dengan penyakit, kemudian tidak lama kemudian meninggal dunia hatinya. Sedangkan jasadnya masih kuat, jasadnya masih hidup. Ini paling bahaya. Jasadnya masih sehat, kuat, hatinya telah mati. Ini paling bahaya. Ya, berapa banyak anak tega membunuh orang tuanya, atau sebaliknya orang tua membunuh anaknya. Mengapa? Badannya masih kuat, tapi hatinya telah mati. Ya, lebih berbahaya. Maka benar kata para salaf kita dahulu, mereka mengatakan, ya ajaba minan nas yabkuna ala man mata jasaduhu wa la yabkuna ala man mata qalbuhu wa ashad. Alangkah mengherankan manusia ini, mereka akan menangisi ketika ada saudaranya, kerabatnya yang mati jasadnya, tapi mereka tidak pernah menangis ketika ada saudaranya, kerabatnya yang telah mati hatinya. Padahal itu jauh lebih berbahaya. Kalau mati jasadnya sudah apa-apa sudah, ya. Tapi kalau mati hatinya, berbuat onar, berbuat masalah, berbuat fitnah dan macam-macam, ya. Itu yang lebih berbahaya. Kelanjutan ayat, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan bisabri wa shalah, dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa menyertai orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzi al-mu'minun, ya ayyuhal mu'minun utlubul auna minallah fi kulli umurikum. Wahai orang yang beriman,
mintalah pertolongan Allah dalam semua perkara-perkara kalian, bisabri 'alan nawaib wal masaib wa bisabri ala tarkil ma'asi wadh-dhunub wa bisabri 'ala ta'at wal qurbat. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dalam semua perkara-perkara kalian. Kita hidup mesti banyak masalah, ya kan? Kalau nggak ingin punya masalah, ya nggak boleh hidup di dunia. Hidup di dunia itu penuh dengan masalah. Dikira orang yang jabatannya tinggi, presiden misalnya, nggak ada masalah, malah banyak masalahnya. Ya, menentukan ini naik BBM, yang satu protes, yang lain setuju. Ya, setiap keputusannya pasti ada yang pro dan kontra. Ya, artinya apa? Walaupun orang yang memiliki jabatan paling tinggi sekalipun, ya, dia mesti banyak masalah. Mengapa? Karena dunia ini tempatnya ujian. Ya, walaupun dia seorang jenderal pun juga banyak masalahnya. Ya, justru malah tukang becak mas sedikit masalahnya itu. Ya, dia lelah tidur langsung sudah. Karena nggak ada masalah. Ya, tapi yang punya jabatan malah tidurnya repot. Mengapa? Ya, khawatir nanti ya sini, khawatir itu, ya kan? Jadi apa itu? Di dunia itu tempatnya masalah. Maka dalam semua permasalahan kita, dalam semua hal-hal yang kita tidak mampu, maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dengan sabar. Ya, para ulama kita menjelaskan, termasuk Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi belum mengatakan as-sabru, ya, sabar itu dalam 3 hal. Yang pertama as-sabru ala taatillah, sabar dalam taat kepada Allah. Dibutuhkan sabar orang-orang taat itu. Ya, setiap hari 5 kali dalam setiap hari semalam kita sholat berjamaah, itu dibutuhkan kesabaran. Ya, kita taklim semacam ini dibutuhkan kesabaran. Kalau nggak sabar, ya buyar sudah. Ya, sudah nggak takliman sudah misalnya. Mengapa nggak sabar? Ya, segala sesuatu itu dibutuhkan kesabaran. Dalam ketaatan kepada Allah dibutuhkan kesabaran. Ya, bagaimana bisa sholat berjamaah terus? Bagaimana bisa taklim? Ya, karena kita ini butuh ilmu. Masjid itu akan makmur ketika ada taklim. Kalau nggak ada faidahnya itu. Semegah apapun masjid itu nggak ada faidahnya. Ya, ketika taklim, kajian, ya disemarakkan, maka akan makmur masjid itu. Jadi sabar dalam ketaatan kepada Allah yang pertama. Yang kedua, as-sabru an maharimillah, sabar dari menahan diri, ya, untuk senantiasa menahan diri dari berbuat yang diharamkan oleh Allah. Jadi orang yang menahan diri dari berbuat haram itu perlu kesabaran, ya. Apalagi kalau masih muda-muda, dikatakan metuwek kayak susi ya misalnya, ya, kita grogi kadang-kadang. Ya, di dalam menjauhi larangan Allah, di dalam menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah dibutuhkan kesabaran. Ya, butuh sabar. Taat, sabar, menjauhi dari maksiat juga dibutuhkan kesabaran. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, sabar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang terjadi itu sesuai dengan takdir Allah. Allah telah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Ya, tidaklah terjadi musibah di permukaan bumi bahkan pada diri kamu sendiri illa fi kitabin min qabli an nabra'ah, kecuali telah ditulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kejadiannya. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Ya. Jadi musibah itu semuanya telah ditentukan oleh Allah. Cuman segala sesuatu dengan ikhtiar, ya. Nanti katanya sudah ditentukan Allah, nanti kalau jalan di tengah embong nanti ya serempet mobil nanti. Ya. Jadi kita ikhtiar secara optimal, kalau jalan di pinggir sudah, ya. Kalau sudah keserempet walaupun sudah di pinggir, berarti sudah takdirnya itu. Ya. Berapa banyak orang enak-enak minum kopi di rumahnya ketabrak truk. Ya, truknya plong langsung masuk terobos rumah, ya. Berarti sudah takdirnya sudah.
tapi dia sudah berusaha, ya. Bagaimana kalau jalan di pinggir, ya, jangan lawan. Katanya kan sudah takdir, berarti saya di tengah sudah. Nanti kalau keserempet ya takdirnya, kalau enggak ya takdirnya. Ya, ini keserempet betulan nanti, ya. Ada usaha, ada ikhtiar. Wassalah, sekaligus salah. Wa bis salah allati tatma'innu bihan nafsu wa tanha 'anil fakhsa wal munkar. Yang mana dengan salat ini jiwa kita akan tenang. Dengan salat akan mencegah kita dari perbuatan fahsya wal munkar. Ya, Allah telah berfirman innas salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Pernah sahabat Abu Hurairah, beliau menghadap Nabi kita Muhammad SAW mengeluhkan penyakit perut. Ya Rasul, saya punya penyakit perut ya Rasul yang sangat hebat ya Rasul. Bagaimana cara pengobatannya? Kata Nabi, ya, dengan cara sholat malam dan puasa. Masya Allah. Jadi obat yang diajarkan Nabi ketika sakit perut yang sangat dahsyat semacam itu, kata Nabi, sholat malam dan puasa. Ya, maka ketika mendengar sabda Nabi ini, Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, beliau senantiasa berpuasa dan juga berusaha sholat malam. Ya, sehingga Nabi pun ajarkan kepada sahabat Abu Hurairah, jangan sekali-kali tidur sampai kamu sholat malam, sholat witir. Ya, kata Abu Hurairah, awsani khalili, kekasihku telah memberikan wasiat kepadaku. Yang pertama, untuk tidak meninggalkan 2 rakaat sholat duha. Yang kedua, supaya tidak meninggalkan, ya, untuk sholat witir sebelum saya tidur. Yang ketiga, supaya tidak meninggalkan puasa 3 hari dalam 1 bulan, yakni ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15. Mengapa Nabi kita memberikan wasiat kepada Abu Hurairah untuk jangan tidur sampai sholat, yakni sholat malam terlebih dahulu, sholat witir terlebih dahulu? Karena Abu Hurairah ini kalau sudah tidur, ya, beliau bangunnya waktu subuh sudah. Nggak bisa bangun jam 2, nggak bisa, ya. Ilmunya luar biasa. Cuman, ya, kadang-kadang orang itu punya kelebihan dalam satu sisi, ya, yang lain punya kelebihan pada sisi yang lain. Abu Hurairah ini beliau dilarang oleh Nabi untuk tidur sampai sholat witir terlebih dahulu. Mengapa? Bangun-bangun sudah waktunya sholat subuh. Maka kalau kita tahu, ya, saya ini nggak bisa bangun kalau nggak ada azan subuh, berarti witir dulu, ya. Tapi kalau yakin, alhamdulillah saya diberikan kemampuan jam, ya, 2:30 mesti bangun, ya, otomatis bangun dengan karunia Allah, maka pilih, ya, baik ketika witir ketika jam 2:30 atau jam 3. Karena witir itu sunnahnya diakhirkan, ya. Cuman ketika bagi kita yang memang nggak ada kemampuan, ya, maka witirnya diawalkan setelah sholat isya. Kemudian wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatun, dan jangan engkau katakan orang-orang yang gugur di medan perang membela agama Allah itu amwat, mereka telah mati. Bal ahyaun, bahkan mereka hidup. Walakin la tas'urun, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Wala taqulu ayyuhal mu'minun fi man yuqtaluna mujahidina fi sabilillah hum amwat, dan jangan kalian katakan wahai orang-orang yang beriman atas orang-orang yang gugur di medan perang, mujahid, meninggal dunia di medan perang membela agama Allah, hum amwat, mereka telah mati. Bal hum ahya'un hayatan khasah bihim fi kuburihim, ya, bahkan mereka itu hidup dengan kehidupan yang khusus dalam kubur mereka. Wala ya'lamu kaifiyataha illallah, dan tidak ada yang tahu bagaimana kehidupan mereka orang-orang yang mati saat ini kecuali hanya Allah. Walakinnakum la takhussuna biha, tapi kalian enggak ngerti
Kalian enggak mengetahui. Wa fi hadza dalilun ala naimil qabri. Ini sebagai dalil bahwasanya di dalam alam kubur, di dalam alam barzah itu ada nikmat. Ya, kalau ada nikmat berarti ada azab. Karena berapa banyak saudara kita yang mereka mengingkari azab kubur dan nikmat kubur. Dan alasan ya mengatakan hadisnya adalah bukan mutawatir. Ya, tapi hadisnya hadis ahad. Kan berapa banyak orang kadang-kadang mengatakan ya azab kubur, nikmat kubur, enggak ada itu. Ya, itu berkaitan masalah akidah, masalah keyakinan. Hadisnya ada hadis mutawatir. Kalau hadis ahad kita tolak. Kata siapa? Siapa yang ngomong semacam ini? Selama itu betul-betul sabda Nabi, walaupun hadisnya tidak sampai mutawatir, maka diterima. Siapa yang mensyaratkan harus mutawatir? Kecuali dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran itu nggak bisa diterima kecuali mutawatir. Kalau hanya sahih aja nggak diterima Al-Quran itu. Ya, makanya Al-Quran di seluruh penjuru dunia nggak ada khilaf, nggak ada beda. Satu kata pun, satu huruf pun nggak ada beda. Mengapa? Hadis yang digunakan dalam periwayatan Al-Quran adalah mutawatir. Apa itu mutawatir? Sahih, nggak terhitung. Itu mutawatir. Makanya ketika ada salah cetak Al-Quran langsung ketemu itu, ya diketahui. Tapi kalau hadis Nabi nggak disyaratkan mutawatir, ya makanya dalam lafadznya sering sedikit beda-beda. Contoh, ya contoh ketika duduk di antara dua sujud, doa duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wasburni wahdini wafini warzuqni. Satu. Allahumma firli warhamni wahdini wafini warzuqni. Dua. Banyak itu. Lafadznya hampir mirip-mirip. Ya kan? Jadi ketika ada sebagian saudara kita mengatakan, ya azab kubur, nikmat kubur nggak ada, karena berkaitan masalah akidah itu harus mutawatir. Kata siapa? Nabi nggak pernah mensyaratkan, para sahabat juga nggak pernah mensyaratkan, para tabi'in juga mensyaratkan. Bahkan imam-imam mujtahidin, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Mubarak, ya Imam Al-Auza'i, Imam As-Sauri, ya dan sebagainya, mereka nggak pernah mensyaratkan dalam masalah akidah harus mutawatir. Kalau kita harus mutawatir, lebih separuh hilang itu, ya lebih dari separuh ajaran Islam hilang. Mengapa? Kalau kita cari mutawatir tok saja nggak akan ketemu, hanya sedikit beberapa hal itu, ya kadang-kadang orang itu ya merasa sok tahu melebihi sahabat. Prinsip kita, orang yang paling ngerti tentang agama Islam ini adalah Nabi kita Muhammad dan para sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian a'immatul mujtahidin. Mereka orang yang paling ngerti itu. Maka kalau kita ingin agama kita ya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, contoh mereka salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan a'immatul mujtahidin. Kita ini nggak ada apa-apanya dengan mereka. Makanya dalam semua hal tafsir merujuk pada mereka, hadis merujuk pada mereka, semuanya merujuk pada mereka. Mengapa? Karena mereka aslam, ahkam, wa a'lam. Mereka adalah orang yang aslam, orang yang lebih selamat. Ya, a'lam lebih ngerti, bahkan ahkam, orang yang paling bisa mengambil hukum. Ya, makanya mereka dipilih oleh Allah. Ya. Para sahabat Nabi itu dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sahabat Nabi itu disanjung-sanjung, dipuji oleh Allah dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab suci Al-Quran. Mana mungkin Allah memuji orang yang biasa? Kan gak mungkin itu. Allah puji tentunya orang yang luar biasa. Allah berfirman, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya, orang-orang yang awal kali masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti kebaikan, ya. Allah syaratkan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah enggak mungkin ridho kecuali orang yang luar biasa.
Jadi patokannya itu sahabat Nabi. Ya. Makanya Allah firmankan dan mengikuti mereka dengan kebaikan. Maka baru Allah ridho kepada mereka, mereka pun juga ridho kepada Allah. Jadi semua hal itu kita kembalikan pada sahabat Nabi. Itu alasannya. Ya. Jadi itu bukan aliran tertentu atau thariqah tertentu, bukan. Itu kewajiban seluruh kaum muslimin. Jadi kewajiban seluruh kaum muslimin harus mengembalikan ajaran, keyakinan beragama ini sebagaimana dulu Nabi dan mereka para sahabat. Ya, itu wajib itu. Kalau tidak, kita akan banyak berbuat penyimpangan. Ya, mau zikir sampai joget-joget lagi. Ya, mengapa? Karena nggak ngerujuk kepada sahabat Nabi. Mana ada sahabat Nabi kalau zikir joget-joget? Ya, mereka zikir dan macam-macam dengan menangis itu karena khusyuk, ya, merasa dosanya sangat banyak. Nah, sekarang ini kan zikiran dengan pakai musik, ya nggak mungkin zikir dia hanya jogetannya dengan musiknya, nggak mungkin dia menghayati apa artinya, nggak mungkin, ya. Itulah hebatnya sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adanya azab kubur dan nikmat kubur disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, idza mata hadukum, kalau salah seorang kalian telah meninggal dunia, maka kalian akan dinampakkan, ya, tempat kalian kelak nanti di yaumil qiyamah, bil ghadat bil aswi wal ghadat, setiap pagi dan sore. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kalau dia calon penduduk surga, maka tiap pagi dan sore ditunjukkan surga tempat dia kelak. Ya, jadi di alam barzah itu kita sudah ditampakkan dulu oleh Allah setiap pagi dan sore. Kalau calon penduduk surga ditunjukkan oleh Allah, ini loh tempat surga kamu kelak setiap pagi dan sore. Dan ketika dia termasuk penduduk neraka, setiap pagi dan sore ditunjukkan neraka tempat dia kelak nanti di yaumil qiyamah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, an-naru yu'raduna 'alaiha, ya, wuduwa wa asila. Allah tunjukkan kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya neraka tempat dia kelak setiap pagi dan sore. Ya, jadi setiap pagi dan sore Fir'aun dan pengikutnya yang kafir itu di alam kuburnya ditunjukkan neraka oleh Allah tempat calon dia kelak nanti di yaumil qiyamah, menunjukkan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Ya, jadi dasar tentang adanya nikmat kubur ataupun azab kubur dalam Al-Quran langsung itu, ya, bahkan dalam hadis Nabi yang sahih. Maka tidak benar ketika sebagian orang mengatakan azab kubur, nikmat kubur, enggak ada itu. Itu hanya fiktif. Mengapa? Alasannya hadisnya hadis ahad. Ya, kita kan orang awam enggak ngerti apa itu hadis ahad. Ya. Ya, hadis ahad itu selain mutawatir namanya hadis ahad. Ya. Kalau kita belajar mustalah hadis baru ngerti, ya. Jadi apa itu, baik itu hadis yang aziz, ya, apa itu hadis itu? Ya kita nggak belajar ya nggak ngerti. Ya, kadang-kadang orang awam ditipu dengan itu seolah-olah apa itu ilmiah, tapi bukan ilmiah. Ya. Kelanjutan ayat, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dan sungguh akan aku uji kalian dengan sedikit rasa khauf takut, wal ju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat, dan juga dikurangi dari harta, dari jiwa, dan juga buah-buahan. Wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh akan aku uji kalian manusia dengan sedikit rasa takut. Ya, mungkin ada gempa takut, ya, ada tsunami takut lagi, ada macam-macam, banyak ketakutan itu, perang macam-macam ketakutan. Walju, ataupun juga kelaparan. Ya, waktunya panen nggak panen ternyata. Ya, panen hanya sedikit. Ya, biasanya 1 hektar dapat 8 ton. Lah kok gara-gara ya ada walang sangit dan macam-macam obat apa itu penyakit yang lain hanya dapat
setengah ton. Ya, berarti dikurangi dari apa itu? Dari biji-bijian itu, ya. Wa naqsunal amwal, dan dikurangi dari harta, ya. Hartanya banyak mungsret. Wal anfus, ataupun jiwa, ya. Orang tuanya meninggal, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, saudaranya, atau mungkin sebagian anaknya. Wasamarat, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Walanah tabirannakum bisyai'in yasirin minal khaufi wa minal ju' wa binaqsin minal amwal, dan sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit, ya, dari rasa takut, dari lapar, ataupun dengan berkurangnya harta, ataupun jiwa, ataupun buah-buahan. Kemudian wabasyiris sabirin, wabasir ayuhan nabi as-sabirin ala hadza wa amsalihi bima yafruhum wa yasurruhum min husnil akibah fid dunya wal akhirah. Ya, maka berilah kabar gembira wahai nabi orang-orang yang senantiasa sabar dari ujian-ujian ini. Maka tadi kita sebutkan di dunia itu tempat ujian. Kalau kita nggak mau diuji, jangan hidup di dunia. Di dunia tempat ujian itu, ya. Maka ketika lulus dari ujian, maka dia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan beberapa ujian, ya. Dia tetap lurus tauhidnya. Dia tetap lurus akidahnya. Dia tetap lurus manhaj dan pola pikirnya. Maka dia akan mendapatkan kesuksesan yang sesungguhnya, yakni masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari neraka Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Imran itu, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Setiap orang yang hidup mesti mengalami kematian. Maka barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari neraka, sungguh faqad faza. Sungguh dialah orang yang benar-benar beruntung. Jadi hidup kita ini diuji oleh Allah itu, ya. Setelah mati, kemudian kita dimasukkan surga, selamat di neraka, itu kesuksesan yang hakiki. Ya, kalau kita kan sukses kalau jabatannya naik terus, ya, hartanya semakin naik terus, banyak terus, anaknya cucunya banyak melumpuk, ya. Itu sukses menurut kita. Tapi sukses menurut Allah, dan itu sukses yang sesungguhnya, ketika kita masuk dalam surga Allah, selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu enggak gratisan. Ya, kadang-kadang kan orang mengatakan, "Pak Ustaz, bukankah kita semua ditakdirkan?" Iya. Orang masuk surga ditakdirkan Allah, iya. Di neraka takdirkan Allah, iya. Kalau gitu ya sudah, saya enggak sholat, enggak ibadah apapun sudah. Nanti kalau takdirnya surga, ya masuk surga dewi. Kalau takdirnya neraka, ya neraka. Itu salah. Semuanya itu perlu dengan ikhtiar. Ya, maka para ahli, ya, ahli bijak mengatakan may yazra yahsud. Orang yang mau menanam, insya Allah dia yang akan panen. Nah, kalau di dunia kita menanam kebaikan, ibadah, kita akan panen di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi naudzubillah dzalik, ketika kita yang ditanam itu dosa maksiat, apalagi syirik, ya, panennya azab Allah di neraka Allah Subhanahu wa taala. May yazra yahsud. Barang siapa yang mau menanam, insya Allah dia akan memanennya. Kelanjutan ayat, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami hanya milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah seorang sahabat
beliau yakni ditinggal mati oleh suaminya. Sebelum suaminya meninggal dunia, dia mengajarkan kepada istrinya, wahai istriku, ya, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan kepadaku bahwasanya ketika seseorang itu terkena musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah akan ganti yang lebih baik dari apa yang dia hilang. Ya, maka sahabat-sahabiah ini mengatakan, mana ada suami yang lebih baik dibandingkan suamiku. Dia penyabar, dia penyantun, apapun ditulungi, ya, dia rahmat. Jadi dia ini yakin gak ada orang yang lebih baik dibandingkan suaminya. Ya, yakni Abu Salamah. Ya, Ummu Salamah mengatakan, mana ada orang yang lebih baik dibandingkan suamiku. Dia ini seorang penyabar, penyantun, ya, penyayang. Masya Allah, luar biasa. Gak nemu sudah kalau bahasa kita. Gak nemu seperti suamiku. Tapi karena itu ajaran Nabi, aku pun mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wahluf liyal khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dari musibah yang aku terima ini ya Allah. Sekaligus gantilah musibah ini dengan yang jauh lebih baik. Karena yakin Nabi tidak mungkin berkata bohong. Ya, padahal Ummu Salamah mengatakan enggak mungkin ada orang yang lebih baik dibanding suamiku. Ya, orangnya penyabar, penyantun semuanya. Jadi kalau kita jadi seorang suami, jadilah suami yang paling bagi istri. Ya, jangan ngamuan. Ya, kalau ngamuan biasa itu, tapi nanti langsung minta maaf sudah. Ya, dari segala sesuatu kita langsung segera minta maaf pada istri. Istri itu kalau kita yang minta maaf duluan, langsung hanyut sudah. Ya, tapi kalau ya aku sebagai suami nggak mau minta maaf duluan, ya terus nanti lanjut terus itu. Ya, episode yang pertama ngamuan, episode kedua lebih ngamu lagi, episode ketiga terus. Ya, jadi suami harus banyak ngalah itu. Ya, walaupun kita yang posisi yang menang atau posisi yang benar misalnya, kita minta maaf dan itu nggak salah itu. Ya, dikira penakut, bukan penakut. Kita ini kan ingin hidup rumah tangga dalam keadaan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kadang-kadang kan laki-laki kadang-kadang egonya, ya, saya nggak mungkin minta maaf duluan, ya gengsi saya, ya, uang saya yang kasih blonjo kok, saya yang minta maaf kan, ya. Seorang suami minta maaf duluan pada istrinya walaupun dia nggak salah, itu luar biasa itu. Ya. Sehingga istrinya semakin cinta, semakin sayang, ya. Sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berapa banyak yang sudah punya cucu banyak, cerai itu. Iya kan? Naudzubillah. Mengapa? Karena sama-sama berpegang teguh dengan egonya sendiri-sendiri. Ya. Jadi kata Ummu Salamah, aku mengucapkan kalimat ini walaupun aku yakin gak mungkin ada orang yang lebih baik dibandingkan suamiku. Tapi karena ini sabda Nabi, aku praktekkan. Karena Nabi gak mungkin bohong. Maka setelah 4 bulan lebih 10 hari, jadi iddah wanita yang ditinggalkan oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Datanglah lamaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak nyongko itu kalau yang lamar malah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya semua yang diajarkan Allah, semua yang diajarkan Nabi, walaupun kita nggak tahu hikmahnya, praktekkan sudah, yakini nggak mungkin bohong Nabi itu. Ya, contoh yang mungkin kita nggak masuk akal, tapi itu benar. Kata Nabi, ketika lalat itu masuk dalam minumanmu, tenggelamkan sekalian. Baru diambil lalatnya, baru boleh kamu minum. Jadi misalnya kita habis buat teh, ya, lah kok ada lalat yang nyidam teh, masuk teh kita, ya. Kata Nabi, tenggelamkan sekalian, baru diambil, ya. Kalau begitu masuk langsung diambil lalatnya, diminum, murus nanti. Ya, tapi kalau ditenggelamkan sekalian malah kita semakin kebal itu. Ya, itu namanya ya suatu ya imunisasi alami sudah. Ya. Jadi
Sehingga ketika kita terkena lalat-lalat itu nggak ngefek sudah, karena sudah kebal duluan di tubuh kita ini. Ya, kalau kita akalkan kalau nempel sedikit saja sudah banyak kotorannya, apalagi kalau ditenggelamkan. Nabi nggak mungkin bohong. Ya, begitu ditenggelamkan, ya, yang awalnya yang jatuh itu hanya racun, ketika ditenggelamkan penawarnya juga masuk di situ, maka semakin kebal. Ya, dan ini diyakini oleh dokter-dokter kafir. Mereka meyakini, mereka juga membenarkan. Ternyata benar. Lalat itu kalau landing itu sayap kiri dulu, ya, yang penuh dengan racun. Jadi kalau waktu nungsep itu kiri dulu dia, ya, perhatikan lalat itu. Kalau nungsep ini mesti sayap kiri dulu. Sayap kanannya penawar daripada racun yang ada. Makanya Nabi tegaskan, celupkan sekalian, baru dibuang lalatnya dan baru boleh diminum minuman tersebut. Intinya semua praktek Nabi, semua hadis Nabi, semua sabda Nabi, selama itu hadisnya sahih maka kita praktekkan. Yang yakin Nabi nggak mungkin bohong. Demikian jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini memberikan tambahan ilmu dan wawasan ilmu bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.